tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawana etang manggala uttamam ti. Yang saya muliakan Biku Sangga, para bante dan para samanera yang hadir, Romo dan para ramani, pengurus wihara Bodhiwangsa, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara, tak kenal maka tak akrabnya. Karena kalau biku banyak yang sayang repot Bapak Ibu. Jadi tak kenal maka tak akrab. Bapak Ibu saudara, salam kenal, nama saya Biku Abijato. Satu kebahagiaan hari ini kita bisa berjumpa bersama untuk merayakan Sanggadana di bulan Katina, juga merupakan Sanggadana yang merayakan selesainya para biku berwasa. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya saya sendiri baru kembali ke Indonesia belum genap setahun. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah lupa. 5 tahun yang lalu saya pernah juga mengisi di sini untuk beberapa kelas atau beberapa upacara. Bapak Ibu Saudara, belum genap setahun saya kembali ke Indonesia. Cukup lama kemarin belajar di Thailand. Kebetulan juga pandemi, jadi baik juga. Karena ketika pandemi tidak banyak kegiatan, jadi saya belajar saja. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita banyak membahas hal lainnya, ada satu hal yang unik ketika saya tinggal di sana. Orang Thailand cukup sering nanya kepada saya, "Hluang Piครับ, di Indonesia chau Phut miกี่persen?" Ada yang bisa menerjemahkan? Yang artinya adalah, Bante, di Indonesia itu umat Buddha ada berapa persen? Kira-kira Bapak Ibu Saudara tahu enggak umat Buddha di Indonesia ada berapa persen? Berapa persen? Tadi ada yang coba menebak 18%. Ternyata Bapak Ibu Saudara 0,7%. Dan begitu itu saya jawab kepada mereka, mereka terkejut. Kenapa mereka terkejut? Karena di Thailand itu 90% Buddhis. Jadi mereka populasinya adalah 80 juta jiwa, 90% Buddhis. Sedangkan di kita 0,74%. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ungkapan Sang Buddha, yakni sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sulit pula kehidupan manusia. Sungguh sulit bertemu dengan ajaran Buddha, sulit pula untuk memahaminya, dan sulit pula untuk mempraktekkannya.
dan sangat sulit pula bila tinggal di Indonesia. Karena kesempatan Bapak Ibu menjadi umat Buddha hanya 0,74%. Oleh karena itu, sering saya memberi Dhamma Desana di berbagai wihara. Umat yang hadir itu tidak banyak, tetapi tidak masalah, karena memang 0,74% itu tidak banyak. Jadi sebenarnya kalau bagi saya yang hadir lebih dari 2 orang itu sudah banyak. Lebih dari 2 orang itu sudah senang. Ya, bahkan Sang Buddha ketika mulai mengajar, beliau mengajar kepada hanya 5 biku, Pancawakya biku. Tapi dari yang 5 itu Dhamma menyebar sampai seluruh dunia. Tidak disangka sampai ke Indonesia, negara perairan yang tidak gampang untuk dijangkau pada zaman dulu. Bahkan zaman sekarang agama Buddha berkembang cukup baik di Eropa dan di Amerika. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini, kesempatan malam ini Bapak Ibu berkesempatan melakukan kegiatan Sanggadana. Dan bagaimana Sanggadana ini luar biasa. Di zaman Sang Buddha, ibu asuh dari beliau, ibu asuh beliau adalah Ratu Mahapajapati Gautami, dan sudah seperti ibu sendiri karena merawat beliau sejak bayi. Ketika beliau telah mencapai kebuddhaan, beliau kembali ke istana. Kesempatan baik itu digunakan oleh Ratu Mahapajapati untuk berdana jubah. Seperti tadi saya melihat ada yang datang membawa jubah. Sebegitu jubah itu disampaikan di depan Sang Buddha, Sang Buddha ternyata tidak menerimanya secara langsung. Sang Buddha meminta agar ibundanya berdana saja kepada Sangga, bahkan tidak kepada sama Sang Buddha itu sendiri. Kemudian beliau mengatakan, dana kepada Sangga, bahkan karma baiknya lebih besar daripada dana kepada sama Sang Buddha. Tentu dana kepada Sangga pada zaman itu termasuk berdana kepada Sang Buddha itu sendiri, karena Sang Buddha sendiri adalah bagian dari Sangga. Bapak Ibu Saudara, dari kisah itulah sejarah Sanggadana itu menjadi penting dan kita praktekkan hingga hari ini. Saudara-saudari, bagaimana Sanggadana itu menjadi begitu bermanfaat? Hari ini sudah saya rangkum cukup banyak manfaat yang barangkali menjadi pengetahuan untuk Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu berdana kepada satu sosok biku, siapapun biku itu, manfaatnya tidak terlalu tinggi karena yang menggunakan hanya satu biku itu. Tetapi ketika dana itu didanakan kepada Sangga tanpa memilih, yaitu Sangga siapa saja, apalagi di sini kita di bawah naungan Sangga Theravada Indonesia, yang mana wihara bimbingan Sangga di seluruh Indonesia itu hampir 500 wihara. Kalau yang tercatat di website adalah 470-an, tetapi masih cukup ada wihara-wihara kecil tidak terdata, sehingga totalnya 500 wihara. Sanggadana ini bermanfaat akhirnya untuk seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dana yang diberikan ini akhirnya menjadi dana untuk menjaga Dhamma. Bapak Ibu Saudara, jubah-jubah yang terkumpul, yang jumlahnya tidak sedikit, tentu para biku juga tidak sanggup menggunakan semuanya. Ya. Mungkin kalau saya seminggu ganti jubah baru, setiap minggu ganti jubah baru, jubah itu juga tidak habis-habis. Apalagi di Jakarta Bapak Ibu, waduh jubah banyak sekali. Karena umat yang hadir untuk Katina di Wihara Pusat Dhammacakka itu yang datang 8.000. Wihara di Kota Medan kemarin Katina yang hadir 2.000. Kalau tidak pandemi, yang hadir 4.000. Jadi jubah yang terkumpul tidak sedikit. Namun
jubah yang terkumpul itu akhirnya akan bermanfaat, misalkan untuk kegiatan pabaja dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Sangga Dana ini akhirnya bermanfaat untuk menjaga dhamma di seluruh Indonesia? Salah satunya adalah dana ini akan digunakan untuk perawatan wihara-wihara yang rusak. Tentu untuk wihara-wihara yang belum mapan. Kalau wihara-wihara di kota yang sudah mapan, dana tidak sampai meminta dana sangga. Namun banyak wihara-wihara di desa yang keadaannya kurang baik, mereka akan mendapatkan bantuan dana. Biasanya dana yang diberikan itu apakah 50 juta, apakah 75 juta. Dan sesungguhnya dana-dana itu transparan dibagikan bagi yang ingin mengetahui. Kemudian dana untuk transportasi di daerah-daerah yang sulit di pedesaan, para biku terpaksa dibekali dengan mobil dari sangga dan juga supir, sehingga perlu dana transportasi. Kalau saya di Solo dan Klaten tidak perlu supir, umat Buddha rajin sekali menjemput dan mengantar. Tapi kalau di Wihara Mendut ada supir. Jadi tadi saya datang dari Wihara Mendut dengan APV, ya, diantar sama Mas Hadi. Bapak Ibu Saudara, sungguh banyak manfaat-manfaat dari dana yang akhirnya menjadi manfaat luar biasa, yaitu untuk mempertahankan dan merawat Buddha Dhamma itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu para pendana sesungguhnya adalah para penjaga Dhamma. Bapak Ibu Saudara, bahkan yang ingin menjadi para penjaga Dhamma itu tidak hanya kita para manusia, para dewa pun ingin menjadi penjaga Dhamma. Ada sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi. Barangkali yang duduk di sini ada beberapa yang pernah mendengar. Dulu di dekat kawasan Borobudur ada orang tua yang kehilangan anak. Anak itu dicari seharian tidak ketemu, Bapak Ibu Saudara. Setelah lewat seharian, orang tuanya begitu panik, akhirnya datang ke orang pintar. Apa yang dikatakan orang pintar tersebut? Anak Anda sudah lancang main-main di Candi Borobudur, kemudian buang air kecil di candi itu. Itulah yang terjadi. Akhirnya anak itu hilang, disimpan, tidak tahu oleh makhluk apa. Barangkali para dewa yang menjaga Candi Borobudur. Hilang anak itu. Kalau sekarang sudah tidak bisa, karena sudah tidak boleh naik ke candi. Jadi setelah ini tidak ada lagi anak yang hilang, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya orang pintar ini menyarankan, silahkan saudara pergi ke Wihara Mendut, minta maaf ke para biku. Karena para biku sebagai perwakilan agama Buddha. Orang tua ini lantas cepat-cepat datang ke Wihara Mendut. Bertemu siapa Bapak Ibu? Pada kesempatan itu bertemu Bante Joti Dhammo. Nah, Bante Joti tiba-tiba didatangi orang tua ini bingung. Pak, minta tolong Pak, anak saya hilang. Lah Bantenya mikir anaknya hilang kok minta tolongnya ke sini. Betul ya? Nah, kalau tiba-tiba ada orang anaknya hilang datang ke saya juga bingung Bapak Ibu. Tolong Pak. Kenapa tolong Pak? Karena biasanya kalau yang bukan umat Buddha datang ke wihara, manggilnya bukan Bante, manggilnya Pak Biksu. Tapi nanti pulang Bapak Ibu ketemu saya jangan manggil Pak Biksu ya. Ya manggilnya Bante saja. Nah, akhirnya setelah diceritakan, Bante Joti sudah tahu apa yang terjadi. Beliau kemudian memaafkan dan membacakan parita.
Kemudian anak itu dicari kembali dan ketemu, dan benar-benar ketemu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak tahu siapa yang menyimpan anak ini. Tapi dari cerita ini kita bisa melihat bahwa yang ingin menjaga Dharma, bahkan tidak hanya manusia, ya, tentu menculik anak itu bukan hal yang baik. Tapi barangkali niatnya adalah untuk menjaga Candi Borobudur sebagai tempat puja bagi umat Buddha. Bapak Ibu Saudara, ada hal lain yang jauh lebih penting. Mengapa Bapak Ibu Saudara hari ini datang untuk praktik berdana? Yang lebih penting setelah ini adalah untuk memperindah batin. Jadi Bapak Ibu berdana untuk memperindah batin. Bagaimana berdana untuk memperindah batin? Mereka yang senang praktik berdana, maka cinta kasih metta akan tumbuh dalam dirinya. Kemudian dosa kemarahan akan berkurang pada dirinya. Jadi praktik berdana adalah latihan awal untuk memperindah batin. Barang siapa senang berdana, berdana tidak hanya uang Bapak Ibu, berdana itu juga tenaga, memberi nasihat, memberi khotbah bagi yang mampu, kemudian mencarikan pekerjaan. Kalau ada teman yang sakit kita kunjungi, beri semangat. Itu semua adalah berdana, praktik berbuat baik. Berdana Bapak Ibu memperindah batin. Cinta kasih akan tumbuh. Dan bagaimana cinta kasih itu sebegitu penting? Karena Bapak Ibu sering, sangat sering, umat berumah tangga dimanapun berada, mengatasi masalah tidak dengan metta, tetapi mengatasi masalah dengan amarah. Bahkan orang tua yang tidak bijak saja, yang tidak bijaksana barangkali, bisa lupa. Apabila ingin menjaga merawat anak dengan baik, rawatlah dengan metta. Kadangkala bisa lupa bahkan dengan anak sendiri. Ada satu cerita yang sangat saya senangi. Ada seorang biku yang sangat terkenal. Tapi mungkin Bapak Ibu jarang ada yang kenal. Tapi di luar sana beliau sangat terkenal dan pernah datang ke Madrid. Nama beliau adalah Bante Henepola Gunaratana. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya? Tahu ya? Bu Lani tahu ya? Nah, kenapa Bu Lani tahu? Karena Bu Lani menerjemahkan buku beliau. Berapa kali Bu? Seingat saya 2 kali ya, mungkin lebih ya. Beliau sangat terkenal di dunia internasional karena beliau menulis buku yang sangat terkenal yang berjudul Meditasi dalam Bahasa yang Sederhana ya, Meditation in Plain English. Kemudian buku-buku lainnya juga menjadi ikut terkenal, tetapi yang paling legend buku beliau adalah yang mengenai meditasi. Bapak Ibu Saudara, ketika beliau kecil, sepertinya beliau orang Sri Lanka ya, mungkin nanti kita harus konfirmasi dengan Bante Medacito. Bante Medacito 4 tahun di Sri Lanka. Ketika beliau kecil, karena kekurangan gizi, di umur 8 tahun beliau mulai mengalami masalah mata. Jadi setiap maghrib, sore menjelang malam, anak ini mulai tidak bisa melihat. Kalau di Indonesia namanya rabun ayam ya. Masih ada enggak yang rabun ayam? Kalau biasanya karena umur tua ya. Kalau karena umur tua itu bisa dipahami. Tapi ini anak umur 8 tahun. Setelah dibawa ke dokter, diagnosanya adalah karena kurang gizi. Akhirnya dokter memberi obat. Obat ini pahit sekali, tidak tahu buatnya dari apa. Lah anak umur 8 tahun diminta untuk minum obat ini setiap hari, setiap pagi harus minum obat ini berbulan-bulan, sulit karena pahit sekali.
sudah ditambah gula juga masih pahit. Biasanya kalau ibunda, ayah atau ibu yang tidak bijaksana, bagaimana memaksa anak yang 8 tahun ini untuk minum obat yang pahit ini? Barangkali dibentak. Betul ya? Mungkin kalau orang tua yang tidak sabar barangkali dipukul. Minum, harus minum. Tidak minum tak cekek, misalnya begitu ya. Ada nggak yang seseram itu di sini? Tidak tahu ya. Ya, tidak tahu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi dari cerita ini luar biasa. Ibu dari Bante Henepola ini setiap pagi, beliau masih umur 8 tahun, itu digendong. Setelah digendong, disayang-sayang, dicium. Setelah itu diceritakan cerita sambil bisik-bisik. Karena biasanya ketika menceritakan cerita ini, anak-anak yang lainnya belum bangun, masih pada tidur. Jadi dia dibangunin dulu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, anak itu ditimang, disayang, kemudian diceritain kisah-kisah dongeng, kisah-kisah yang menarik. Akhirnya anak ini luluh. Jadi dalam bukunya beliau cerita, setelah saya diceritakan, disayang, ditimang, saya disuruh apa saja mau katanya. Disuruh apa saja mau. Akhirnya apa permintaan ibunya? Minum obat ya nak, minum obat. Kemudian ibunya masukkan obat itu ke mulutnya. Setelah dimasukkan cepat-cepat dia telan, kemudian diberi air. Dan dia berhasil. Padahal pahit sekali. Besok paginya dibegitukan lagi. Besok paginya dibegitukan lagi. Dan dia selalu luluh. Padahal dia sendiri tidak suka dengan obatnya. Setelah berbulan-bulan, matanya sembuh. Nah, mudah-mudahan nanti pulang dari sini Bapak Ibu metanya bertambah. Wah, tiba-tiba pulang dari sini ini Bapak Ibu ini tidak marahan 2 minggu, gitu ya. Setelah lewat 2 minggu kumat lagi, gitu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ini ada rekamannya. Nah, jadi kalau kumat lagi putar rekamannya. Panjang ceramahnya Bante, yang bagian obat yang pahit saja, gitu ya. Tapi nanti jangan dijadikan senjata. Kalau suaminya mau dimarahi istrinya, suaminya terus miring-miring ceramah biku abijato, pil pahit, begitu ya. Tapi Bapak Ibu, menggunakan meta dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih baik daripada menggunakan cara lainnya. Percaya Bapak Ibu, kalau kita dengan meta, apapun bisa diluruskan. Namun memang bagi yang belum sabaran, latihannya tidak gampang. Bapak Ibu Saudara, kisah terakhir ya untuk malam hari ini. Dalam belajar Dhamma Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengetahui seseorang itu spiritualnya meningkat? Karena dalam belajar Dhamma tujuannya adalah meningkatkan spiritual. Yang mana ketika spiritual itu meningkat terlihat pada berkurangnya kotoran batin. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ingin mengukur tingkat spiritual seseorang, bukan diukur seberapa sakti dirinya, tapi ukurlah dari metta, karuna, mudita, dan upekah dari orang tersebut. Setelah itu, dari tingkat dosa, loba, dan moha. Apakah orang ini punya kemarahan yang tinggi? Apakah orang ini punya keserakahan yang tinggi? Dan apakah orang ini punya ego yang tinggi atau tidak? Oleh karena itu spiritual itu ditandai dengan 7 ciri: metta, karuna, mudita, upekha, adosa, aloba, amoha. Dosa kemarahan, adosa tanpa kemarahan. Loba keserakahan, aloba tanpa keserakahan. Moha kebodohan batin, amoha tanpa kebodohan batin. Tentu jika seseorang belum mencapai arahat, pasti masih ada dosa loba moha, namun tidak tinggi.
Bapak Ibu Saudara, kalau saya menjelaskan 7 poin ciri spiritual ini, mungkin nanti malam acaranya selesai jam 11 malam. Kemudian saya harus balik ke Mendut 2 jam. Tiba di Mendut jam 1 pagi. Oleh karena itu 7 poin ini tidak saya bahas. Saya bahas 1 poin saja, yaitu mengenai kemarahan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah Zen. Apa itu kisah Zen? Jadi di dalam ajaran Buddha, di dalam aliran-aliran agama Buddha, ada yang namanya aliran Zen. Aliran agama Buddha itu banyak, Bapak Ibu, banyak sekali. Ya. Nah, aliran Zen sering mengajarkan Dhamma menggunakan kisah-kisah. Hanya di dalam aliran Zen, kisah ini belum tentu fakta. Jadi kadang-kadang kisah ini adalah kisah fiksi. Nah, itulah ciri khas dari aliran Zen. Bahkan kadang di dalam aliran Zen mereka bisa memberi pertanyaan yang sesungguhnya nggak ada jawabannya, yang disebut dengan koan. Nah, ada satu kisah Zen. Tentu Bapak Ibu setelah ini jangan nanya, berarti tadi kisahnya beneran ada apa enggak? Enggak tahu. Jadi kalau yang namanya kisah Zen, kita juga enggak tahu itu fakta apa enggak. Tapi ceritanya menginspirasi. Satu ketika Bapak Ibu, ada seorang biku baru ditabis menjadi biku tidak lama. Kemudian dia ikut dengan guru itu berlatih di wihara. Barangkali Bapak Ibu bisa membayangkan seperti saya belajar di wihara Mendut. Seorang biku junior belajar dengan para bante senior. Di Mendut ada Bante Panyawaro dan Bante Joti Damo. Setelah ikut dengan guru ini 2 tahun saja, Bante junior ini merasa sudah pintar. Dan dia berpikir demikian, kalau saya masih tinggal di wihara ini, maka spiritual saya tidak akan tinggi. Saya harus berlatih lebih keras. Maka dia ingin berlatih ke hutan, ingin naik gunung. Gurunya mengatakan, belum waktunya, saudara Auso, belum waktunya. Tapi karena namanya jiwa muda, anak muda, biku ini tetap kekeh maunya naik gunung, latihan meditasi sendiri. Tidak mau lagi latihan di wihara tersebut. Akhirnya karena keras kepala, gurunya merelakan, bukan mengizinkan ya, merelakan. Ya apa boleh buat ya. Lah ini anak keras kepala. Akhirnya anak ini pamit. Biku junior ini naiklah ke atas gunung untuk bersemedi. Lalu di atas gunung dia berlatih, Bapak Ibu Saudara. Setelah berbulan-bulan di sana, setiap ketemu umat yang naik ke hutan mencari kayu bakar, dia cepat-cepat menitipkan surat. Jadi ketika dia sendirian, dia nulis surat. Bapak Ibu Saudara, ceritanya sudah sampai ketemu tukang kayu ya, orang yang cari kayu bakar. Begitu ketemu siapa saja yang naik ke gunung mencari kayu bakar, dia cepat-cepat nitipin surat. Jadi ketika dia sendiri barangkali dia bosan, dia nulis surat ya. Nah, dia nulis surat, lalu disampaikan ke sang guru. Sang guru buka suratnya. Nah, ini bukan suratnya ya, ini contekan ceramah saya. Tapi bayangkanlah ini suratnya. Guru, saya berlatih dengan sangat serius di atas gunung guru. Pikiranku begitu tenang. Meditasi yang tinggi saya capai. Saya guru, pasti akan menjadi pertapa yang hebat. Wah, suratnya luar biasa. Setiap beberapa bulan Bapak Ibu, guru itu mendapatkan surat. Setiap beberapa bulan sang guru mendapatkan surat. Akhirnya waktu berlalu Bapak Ibu, 7 tahun pun berlalu. Berarti pertapa atau biku ini sudah berapa tahun jadi biku Bapak Ibu? 9 tahun.
Setelah 7 tahun dia memutuskan, sudah saatnya saya turun gunung. Begitu ya. Mungkin sama seperti kemarin saya 4 tahun di Thailand, sudah saatnya saya turun gunung. Begitu ya. Pulang saya ke Indonesia. Bapak Ibu Saudara, sebegitu dia pulang kembali ke wihara asal, cepat-cepat dia mendatangi gurunya. Kemudian beliau namaskara. Setelah namaskara, dia cerita, "Guru, saya sudah mencapai meditasi yang tinggi. Usaha yang sangat keras selama 7 tahun ini saya laksanakan. Pencapaian yang tinggi sudah saya capai." Gurunya dengar seperti tidak semangat begitu. Ini murid cerita betapa luar biasanya dia 7 tahun menimba ilmu dan melatih diri. Gurunya dengerin seperti tidak semangat begitu. Lalu si guru cuma mengucapkan satu kata, Bapak Ibu, "Kentut." Wah, sang murid lantas tidak puas. Dia cerita ulang, "Guru, 7 tahun itu sangat keras, Guru. Saya meditasi setiap hari, Guru. Banyak tantangan yang saya alami. Saya melalui banyak hal-hal yang mengerikan. Banyak hewan buas, banyak hantu-hantu yang mengerikan." Si guru dengerin dengan lemas, begitu, tidak antusias. "Kentut." Nanti pulang jangan ditiru ya. Mohon maaf katanya agak kasar, tapi ceritanya memang begitu. Tidak saya tambah kurang. "Kentut." Marah luar biasa. Pertapa ini marah luar biasa. Setelah marah berulang-ulang, barulah sang guru mengatakan, "Bagaimana latihanmu yang 7 tahun yang luar biasa, yang sulit sekali itu, bisa kalah hanya oleh satu kata kentut?" Betul ya? Kalah dia. Kalah sama kentut. Lah katanya sakti mandraguna, spiritualnya sudah tinggi, tapi marah luar biasa hanya karena satu kata. Di situ dia malu, Bapak Ibu. Iya ya, latihan saya belum tinggi. Kenapa? Wong dulu waktu pergi itu ilmunya belum lengkap. Disuruh jangan pergi, dia mau. Di situ dia sadar. Kemudian kembali dia berlatih dengan sang guru. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar, Bapak Ibu, jikalau kita belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma, merenungkan Dhamma, mendiskusikan Dhamma, mengajarkan Dhamma, dan bermeditasi. Ini praktek-praktek Dhamma untuk agar kita mencapai kesucian. Hasil yang terlihat, Bapak Ibu, yang dikatakan hasil adalah berkurangnya kemarahan, berkurangnya keserakahan, dan berkurangnya kesombongan. Tetapi kadang itu halus sekali. Bapak Ibu harus belajar mengamatinya. Bagaimana mengamatinya, Bapak Ibu? Cobalah Bapak Ibu sering-sering renungkanlah, saya dibandingkan diri saya setahun yang lalu, apakah kemarahan saya meningkat atau berkurang? Apakah keserakahan saya meningkat atau berkurang? Apakah ego saya meningkat atau berkurang? Bandingkannya jangan dengan orang lain, tapi bandingkanlah dengan diri sendiri yang lampau. Sering-sering Bapak Ibu amati, sering-sering Bapak Ibu renungkan. Mudah-mudahan kemarahan itu dari tahun ke tahun Bapak Ibu semakin berkurang kotoran batinnya. Kenapa? Karena Sang Buddha mengatakan mereka yang hidup tanpa mengembangkan batin dan kebijaksanaan hidup seperti seekor sapi. Ada apa dengan sapi, Bapak Ibu? Sapi adalah hanya bertambah usia, sepanjang bertambahnya umur, hanya bertambah dagingnya, bukan kebijaksanaan. Namun kita umat Buddha, Bapak Ibu, menemukan Dhamma tidak gampang. Seperti yang tadi saya katakan, latihlah, belajarlah Dhamma dan praktekkanlah. Setiap tahun, dari tahun ke tahun semakin baik, semakin baik. Tahun ke tahun semakin baik, semakin baik. Perjalanan yang panjang, namun hasil
pasti akan didapatkan. 30 menit telah berlalu Bapak Ibu. Ceramah Dhamma Katina itu biasanya 30 menit. Mungkin ini lebih sedikit. Bapak Ibu Saudara, selamat merayakan Sanggadana di bulan Katina. Semoga Dhamma yang didengarkan hari ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa mempraktikkan Dhamma, berkurangnya dosa, loba dan moha, hingga tercapai dan terrealisasinya nibbana. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.